Presiden sudah beberapa kali melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar, ya harus ditindak. Mau melanggar konstitusi. Jadi saya mengharap para ulama, terutama TNI, yang membuat pernyataan, kenapa DPR tidak bertindak? Kenapa DPR tidak mengimpeach itu apa ya? Memakzulkan. Kenapa DPR diam saja? Pelanggaran konstitusi didiamkan oleh DPR. Ya DPR harus dibubarkan kan? Kalau begitu, kalau tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik diskusi yang dilakukan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dengan tema mengkaji pernyataan Presiden tentang pengakuan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan dampaknya dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Diskusi ini menghadirkan pembicara Profesor Sri Edy Swasono dan dipandu oleh jurnalis FNN, jurnalis senior Hersubno Arif. Oke, langsung saja kita saksikan diskusi publik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersubno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda dan memandu diskusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, dan temanya kali ini adalah mengkaji pernyataan Presiden tentang pengakuan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan dampaknya dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Ada sekarang yang sudah hadir ada 3 orang narasumber di samping saya. Orang pasti akan bertanya-tanya kenapa Profesor Sri Edy Swasono yang diundang, karena beliau seorang ekonom gitu. Tapi kalau yang tahu CV dari beliau ini juga aktif mengajar di Lemhanas, di Seskuat juga begitu ya, Prof. Jadi banyak bersentuhan dengan persoalan-persoalan tidak hanya ekonomi, tapi saya kira ini berkaitan kalau disebutnya politik ekonomi kan gitu ya. Itu kayak ada kaitannya seperti itu juga. Dan di sebelahnya ada Brigjen Purnawirawan Hidayat Purnomo. Ini beliau adalah geng para apa? Iya pokoknya gengnya para pembela negara. Bagus. Dan dulu lama saya tahunya beliau itu lama di komunitas intelijen dulu ya, waktu di militer masih aktif dan masih seger gitu. Saya pikir belum pensiun, ternyata udah pensiun beliau. Gitu karena wajahnya masih seger ya. Dan Pak Bahtiar Hamzah, saya nggak akan kenalkan detail. Beliau ini juga politisi, aktivis, dan juga pernah menjadi menteri di kabinetnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nanti kita akan bergabung dengan kita Bang Ubaidillah Badrun yang sedang dalam perjalanan. Tentu tadi saya dalam waktu off the record tadi ya, sebelum direkam, saya juga kita mesti memberikan juga perspektif sendiri tentang pelanggaran HAM ya. Pelanggaran HAM, dan itu kita selalu bicara masa lalu, tapi kita melihat bahwa masa sekarang ini juga banyak sekali terjadi berbagai pelanggaran HAM, dan tapi orang kemudian tidak menyadarinya karena selalu bicara bahwa pelanggaran HAM itu yang berkaitan dengan hal yang bersifat fisik gitu, dan orang khususnya kemudian kalau bicara pelanggaran HAM di masa lalu itu spesifiknya pada peristiwa G30 SPKI, dan lebih spesifik lagi kalau bicara G30 SPKI itu selalu yang menjadi korban itu yang disebut adalah PKI gitu, padahal sebenarnya dalam peristiwa G30 SPKI itu juga banyak sekali korban-korban dari kalangan umat Islam, dari kalangan TNI dan sebagainya, tetapi itu yang selama ini kayaknya luput dari pembicaraan kita. Mari kita bicara soal itu, tapi saya ingin juga kita maju sedikit ke depan juga berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi, yang harusnya yang juga tidak kalah seriusnya berkaitan dengan masalah demokratisasi di Indonesia. Kita mulai dari Profesor Sri Edy Swasono dulu ya. Yang melanggar HAM itu PKI. HAM yang dalam artian fisik aja. Bapak saya dibunuh PKI tahun 48. Dan saya melihat bagaimana PKI membunuh orang-orang, terutama para ulama. Para ulama Islam dipancung itu
dan darah berada di mana-mana. Saya melihat, pada waktu itu saya usia 8 tahun. Ya, yang dibunuh banyak sekali di Madiun dan di Karisden dan Madiun. Di Ngawi, itu saya melihat sendiri. Jadi, yang salah siapa? Pernyataan presiden yang demikian itu artinya apa? Yang salah adalah orang Islam dan TNI. Oleh karena itu saya beberapa kali bicara, TNI harus bersikap dan membantah pernyataan ini dan berbuat sesuatu. Ya, kenapa kok yang ditonjolkan oleh Bapak Presiden adalah korban-korban PKI? Padahal korban dari yang non PKI, jenderal-jenderal kita juga dibunuhi, dan juga banyak umat Islam yang dibunuhi, dibantai, di Jawa Timur banyak sekali. Kenapa itu tidak menjadi perhatian Presiden? Dan saya menginginkan betul-betul PKI dan umat Islam membantah itu dan menunjukkan bukti-bukti bahwa yang kejam adalah mereka. Saya melihat kekejaman itu sejak kecil. Dan juga tahun 65 saya juga melihat kekejaman itu. Jadi barangkali sudah saatnya. Saya akan bicara sedikit lain lagi ya Mas Heru. Begini, Presiden sudah beberapa kali melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar, ya harus ditindak. Mau melanggar konstitusi. Jadi saya mengharap para ulama, terutama TNI, yang membuat pernyataan, kenapa DPR tidak bertindak? Kenapa DPR tidak mengimpeach itu apa ya? Memakzulkan. Kenapa DPR diam saja? Pelanggaran konstitusi didiamkan oleh DPR. Ya DPR harus dibubarkan kan? Kalau begitu, kalau tidak bisa berfungsi. Dan membubarkan DPR, barangkali ya keadaan darurat yang memaksa saat ini. Nah, banyak pelanggaran-pelanggaran konstitusi sudah dilakukan oleh rezim ini. Yang terutama adalah mengundur pemilu. Pemilu 1 hari diundur aja sudah melanggar itu. Nah jadi sekarang saya hanya mengatakan soalnya difokuskan kenapa wakil-wakil rakyat yang mengaku wakil rakyat yaitu DPR dan MPR yang ada tidak bertindak, tidak mau mengimpeach presiden atau mereka bagian dari rezim yang zalim ini. Jadi kalau perlu ya kita harus berani membuat pernyataan bubar DPR, tidak berfungsi, tidak menjaga kedaulatan negara, tidak menjaga wibawa negara, tidak menjaga Undang-Undang Dasar 45 sebagai pedoman hidup bangsa dan negara. Saya kira Mas Heru, saya sekian dulu, nanti bisa disambung kalau perlu. Makasih. Oke, beri aplaus untuk Profesor Adi Suarsono. Kalau mendengar ini langsung Pak Prof ini langsung ke apa? To the point ya. Kita nggak ada tadi ngaling-ngaling lain. Oke, sekarang kita dengar dulu Pak Purnomo dulu ya. Mari kita beri terima kasih kepada Allah. Dilahirkan di bumi Nusantara ini, Indonesia ini yang subur makmur. Bumi yang kalau diibaratkan manusia adalah perempuan yang sangat cantik. Semua negara di dunia ingin mengambil. Dengan dasar
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila adalah dasar hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti republik ini berdiri dari bangsa yang agamis. Saya mencoba melihat apa yang disampaikan di belakang ini. Saya berterima kasih kalau Bapak Presiden peduli terhadap para korban katanya pelanggaran HAM dan sebegitu. Tetapi marilah kita adil, bahwa pelanggaran HAM itu banyak terjadi atau mungkin kita bisa kupas dari mulai kita merdeka 45 sampai saat sekarang sampai kilometer 50. Baru adil. Yang kedua, di dalam pengupasan PP HAM terkesan hanya bicara masalah 65, 65, begitulah kira-kira. Berbicara komunis, kita tidak boleh hanya bicara 65. 48, partai ini, komunis ini, sudah ingin membuat negara Indonesia yang komunis. Musuh pada saat itu sudah ingin membuat Soviet Indonesia. Ini harus disadari oleh kita. Kegagalan musuh 48 yang dimulai oleh pelakuan orang-orang PKI untuk membunuh para pejabat, para kiai, para santri, khususnya di tanah Jawa. Saya tidak berbicara berapa korban karena PP HAM sudah mendata semuanya. Di saya pun ada. Kebetulan saya adalah ketua Gerakan Bela Negara yang lahir 2015 setelah Bejo Untung kotak-katik ingin dapatkan katakanlah santunan dan sebagainya. Jadi baru periode kedua. Nah, di dalam 48 banyak sekali para ulama, para santri. Kata siapa? Kata saya, Pak. Saya juga datang ke tempat santri. Kanigoro dan sebagainya, Jawa Timur, banyak sekali. Kegagalan itu dipelajari oleh Aidit sebagai pemimpin komunis yang kedua. Kalau musuh itu adalah komunis dari Uni Soviet pada saat itu, tapi Aidit berkiblat kepada Peking. Situasi yang ada di negeri ini dipelajari oleh Mao Zedong. Bagaimana caranya untuk tetap menjadi negara komunis. Sehingga muncullah dari Chu Enlai 100.000 pucuk cung, saya bantu untuk membuat angkatan kelima. Karena kenapa? Di dalam pemerintahan pada saat itu sebelum 65, ada satu keinginan dari PKI komunis untuk membuat angkatan kelima sebagai satu kekuatan untuk menguasai republik ini. TNI khususnya angkatan darat menolak. Yang menolak beliau-beliau yang sekarang ada di lubang buaya. Itu yang paling menolak. Itulah yang jadi korban. Nah, sekarang ini ada usaha untuk bagaimana memutar balik fakta bahwa komunis-komunis itu adalah korban dari itu semua. Gerakan Bela Negara sudah ada pertemuan dulu di Balai Kartini dan diikuti oleh bedah buku di Lemhanas bahwa PKI sebelaku pelaku G30S PKI. Nah, sekarang ada upaya untuk memutar balik fakta. Kalau seandainya dikatakan bahwa orang-orang PKI itu korban, nah lantas yang melakukan itu semua siapa? Ulama, TNI. Ini yang harus adil. Tidak ada kiai santri itu memulai membunuh orang, tidak ada. Mereka yang memulai membunuh kiai dan para santri di masjid, di tempat undangan oleh Gerwani. Tidak ada yang kelompok Islam melakukan itu. Karena Islam adalah mengajarkan tentang kedamaian. Nah, sekarang kembali lagi kepada peristiwa 65. Para jenderal itu dibunuh, dor begitu.
Saya menghadap Pak Gatot aja, bintangnya lebih daripada saya hormat kok. Ini anggota main dardor kepada jenderal itu kan nggak mungkin. Tanpa ada sesuatu yang memberikan perintah. Jadi mari kita simak. Makanya saya minta mengingatkan kepada bapak-bapak TNI yang masih dinas, tolong ini diikuti dengan seksama. Indonesia mulai 98 sudah mengalami namanya perang asimetris. Seluruh hidup dan kehidupan bangsa, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan sudah dimasuki semua. Yang mana yang bilang tidak? Agama sudah dipecah-pecah, ekonomi juga. Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, yang nggak bisa makan. Hari ini nggak kerja ya nggak makan. Keamanan Papua juga nggak selesai-selesai. Nah, untuk suatu negara masuk kepada negara lain, pasti mempelajari tentang sosiologi atau kehidupan masyarakatnya. Harus dipecah belah untuk bisa masuk. Nah sekarang kalau ada negara lain yang masuk ke Republik ini, tidak usah begitu karena Indonesia memang sudah pecah belah. Yang mana? Saya sebagai orang Islam, Islamnya juga aut-autan kok. Agama ini. Ini mungkin para kiai ada yang dengar begitu. Begitu kita takbir, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup dan matiku untuk dan karena Allah. Mana? Tidak ada. Secara kesehatan orang sholat, selama 12 jam kita berdiri, kepala kita ada di atas, darahnya ada di atas. Sedangkan kepala ini, otak ini perlu darah. Orang sholat itu mulai dari ruku, pelan-pelan kepalanya nunduk, supaya darah turun pelan-pelan. Setelah itu sujud, sekian detik, sambil berpajak doa. Islam sudah memberikan pelajaran tentang kesehatan yang terbaik. Nah, sekarang berseliweran bahasa lagi, itu lubang buaya hancurkan. Waduh. Saya berharap kepada pemerintah, tolong dipelajari secara seksama dampak-dampak sosial yang akan mungkin terjadi kalau langkah Kepres 17 PP HAM ini ada berlanjut, karena saya dengar akan ada kunjungan Bapak Presiden ke tempat di mana ada korban. Salah mengunjungi, ini bisa konflik horizontal. Begitu terjadi konflik horizontal, maka negara manapun bisa masuk Republik ini dengan mudah. TNI harus membuat satu contingency plan. TNI adalah pengawal negeri ini. Nah, kalau itu tidak dilakukan, wassalam Indonesia. Nah, saya berharap kepada pemerintah, tundalah itu dulu. Sebenarnya masalah PKI, kalau dulu memang ada surat bebas G30 SPKI, sekarang tidak ada. Bersih lingkungan, sekarang tidak ada. Anak-anak PKI, keturunan PKI ada di DPR. Kata siapa? Ya kata yang bersangkutan, ngomong sendiri kok. Ada di mana-mana kok. Dilarang? Tidak. Sudah terjadi rekonsiliasi secara nasional dan alami. Kenapa harus dibuka lagi luka ini? Bukan tidak menjadi menguak luka lagi ini. Bisa terjadi menguak luka ini. Sudah ekonomi tidak kuat, sekarang tidak kerja, tidak bisa makan, tambah ini tambah itu. Saya minta mungkin bapak-bapak TNI sudah membuat satu plan yang kontingensi begitu. Nah, oleh karenanya saya berharap kepada bapak-bapak yang ada di pemerintahan sekarang, mohon dipelajari dengan seksama. Perlukah ini dilanjutkan? Masih adakah hal-hal yang sifatnya lebih urgen? Misalkan tentang ekonomi rakyat yang murad marid,
tentang kehidupan politik yang sementara lagi pemilu yang dari terbuka menjadi tertutup. Ini pun jadi masalah besar nantinya. Jadi biarlah itu berjalan dengan alami saja, jangan dipaksakan. Dan terakhir kepada bapak-bapak TNI, tolong dipertimbangkan, tolong dipikirkan langkah apa yang akan dilakukan oleh TNI untuk menjaga republik ini dari kehancuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.